melupakan sejarah. Kalau saya sendiri mengatakan, kalau engkau bernaung di bawah pohon, jangan engkau lupa bertanya, siapa yang menanam pohon ini? Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, Sumba pada hari ini harus menjawab tantangan besar, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tantangan terbesar kita mulai dari pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, dan pandemi COVID yang masih juga terus mengganggu kita. Diam itu adalah kesalahan terbesar kita, membiarkan ini tumbuh subur di Sumba ini. Terlebih di bumi Lot Awe Meringi, Pat Awe Melala yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, secara khusus saya ingin menyoroti terkait dengan masalah kesehatan, terutama stunting yang sangat menjadi pembicaraan yang cukup luas di daerah kita di Nusa Tenggara Timur ini. Kebanyakan masyarakat mungkin banyak mempersalahkan pemerintah, tetapi melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan, untuk mengatasi masalah stunting, masalah-masalah kesehatan yang lain termasuk demam berdarah, dibutuhkan sinergitas di antara kita semua, termasuk masyarakat itu sendiri. Saya melihat contoh konkret yang terjadi di masyarakat. Karena stunting, anak-anak diberikan makanan tambahan, diberikan susu, diberikan biskuit. Biskuit namanya biskuit balita. Biskuit balita bayi 5 tahun, tapi yang makan bapak 5 tahun. Dan makan bapak 50 tahun yang makan. Maka apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah stunting itu akan sulit. Ini yang saya maksudkan. Masyarakat tidak hanya bisa melihat pemerintah, tapi masyarakat harus melihat diri dan kemudian melihat pemerintah sebagai satu kesatuan untuk memerangi masalah kesehatan yang saat ini sedang menjadi pembicaraan luas di daerah kita ini. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, konferensi cabang Persatuan Alumni Gemini Sumba Barat Daya yang pertama ini adalah momen yang sangat bersejarah, dan ini tak akan terlupakan oleh seluruh alumni Gemini maupun mereka yang nanti kemudian dari kami. Pada tahun 2015 Persatuan Alumni Gemini terbentuk di Sumba Barat Daya, dan sampai saat ini dan sebentar lagi kita akan terjadi pergantian kepengurusan. Tetapi saat ini belum ada yang berani muncul untuk mencalonkan diri. Mungkin mereka takut ditanya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di Gemini aktif juga kami sedang terus melakukan perekrutan anggota baru untuk menjadi kader-kader yang terlatih. Karena pemimpin tidak hanya dilahirkan, tetapi pemimpin harus dia dipoles, dia harus dididik, dipacu untuk menjadi pemimpin yang besar. Karena itu, pada kesempatan ini saya yang pada tahun 2015 didaulat sebagai ketua Persatuan Alumni Gemini Sumba Barat Daya bersama sekretaris saya, saudara saya Jeremy Kewan, yang dipertemukan Tuhan dengan saya pertama kali di depan gereja Katedral Sumba Barat Daya. Kami memiliki ide yang sama, sehingga memang
memang Tuhan merencanakan untuk kami berdua yang harus pimpin ini untuk pertama kali ini Persatuan Alumni di GMI Sumba Barat Daya. Dan dalam perjalanannya kami berjalan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Antara saya walaupun saya sebagai ASN dan teman saya orang LSM, tetapi kami abaikan semua itu. Kami turun bersama marhain, kami ingin berjuang. Karena itulah yang sesungguhnya tingkat yang paling kita cari, tingkat keempat, di mana kita harus meninggalkan segala kemegahan. Kita harus turun untuk bersama dengan mereka yang sulit, yang susah. Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Bupati yang saya hormati, pada hari ini juga Persatuan Alumni GMI Sumba Barat Daya mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Sumba Barat Daya dalam keberhasilan untuk menangani COVID-19 yang walaupun banyak dibicarakan, tetapi saya teringat akan sebuah pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Karena itu apabila dikritik itu adalah satu kesatuan daripada niat untuk membangun Sumba Barat Daya. Kami juga mengapresiasi atas langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah Sumba Barat Daya dalam menangani kasus DBD yang sempat menghebohkan di Sumba Barat Daya. Dan saat ini yang ada di depan mata kita lagi satu persoalan yang cukup mengganggu kita, yang harus kita sama-sama untuk melihat ini sebagai persoalan bersama. Saat ini di mana para petani yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menanam tanaman perkebunan, mereka harus menghadapi hati yang ketar-ketir karena saat ini hama belalang sedang menyerang mereka. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Ketika kami bertemu, Bapak Bupati masih kelelahan pada saat pagi itu karena beliau baru pulang dari Kodi pada saat itu untuk memantau orang yang sedang menangani hama belalang. Dan inilah pemimpin yang benar, yang tahu kesusahan masyarakat, yang tidak tidur ketika masyarakat itu sedang sakit, yang tidak nyaman untuk beristirahat ketika masyarakat itu sedang menangis. Dan inilah yang akan ditanamkan di dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia, terutama di Persatuan Alumni GMI Sumba Barat Daya ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Bupati yang kami banggakan, kami Persatuan Alumni GMI Sumba Barat Daya sudah bersepakat, kami siap untuk bersinergi dengan pemerintah dan DPRD Sumba Barat Daya untuk sama-sama kita bekerja sama untuk mengatasi persoalan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Di Persatuan Alumni GMI Sumba Barat Daya hadir orang-orang yang datang dari berbagai disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan untuk membangun daerah ini. Karena itu kami mohon, apabila Bapak Bupati membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas sesuai yang diinginkan, silakan informasikan kepada kami. Kami siap untuk mendistribusikan kader yang memiliki disiplin ilmu seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah ini. Karena tidak ada kata lain yang ada dalam benak kami. Bersama Marhain pasti kita menang. Bersama Marhain ada sebuah kekuatan untuk kita keluar dari masalah kemiskinan, dari masalah stunting, dari masalah DBD, dan seluruh persoalan-persoalan yang kompleks di daerah ini. Hanya orang yang bersama-sama dengan kaum Marhain yang dapat merasakan, yang dapat memiliki kekuatan besar untuk berbuat yang lebih baik daripada apa yang dia pikirkan. Bapak Bupati yang kami hormati dan Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih,
Akhirnya pada saat ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sumba Barat Daya yang dengan senang hati menerima kami di saat kesibukan yang begitu padat, mau berdiskusi walaupun sejenak dengan kami. Dan terima kasih banyak atas komunikasi singkat yang luar biasa yang memiliki makna begitu besar bagi kami Persatuan Alumni GMNI. Karena hari ini ada orang-orang yang merasa besar tetapi tidak mau turun ke bawah seperti dikatakan oleh, mohon maafkan saya Kristen, oleh Yesus Kristus. Apabila engkau ingin besar, lihatlah anak kita engkau seperti anak kecil ini, supaya engkau menjadi pemimpin besar. Engkau harus berani menyangkal diri, meninggalkan kemegahan dan engkau turun di bawah. Terima kasih pula juga kepada Bapak Ketua DPRD Sumba Barat Daya yang juga memiliki komunikasi yang cukup baik dengan kami Persatuan Alumni GMNI Sumba Barat Daya. Tapi mohon maaf, memang kita bajunya sama, warnanya sama, tetapi kami bukanlah partai PDIP. Itu yang harus kami tegaskan. Tapi soal ideologi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. GMNI menganut ideologi yang sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Merdeka. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Desa Werena yang sudah memberikan izin untuk kami menggunakan tempat ini sepanjang kegiatan Kopperjam ini. Dan saat ini diwakili oleh Bapak Sekdes. Terima kasih banyak Bapak Sekdes. Dan kami siap untuk menjaga kenyamanan tempat ini. Terima kasih pula terima kasih juga kepada semua teman-teman, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus sesama saya pengurus alumni GMNI Persatuan Alumni GMNI Sumba Barat Daya yang sudah terlibat aktif untuk terselenggaranya acara ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, para Ketua PA GMNI dari tingkat pusat, provinsi, dan juga jajaran Pulau Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, secara khusus Sumba Barat Daya. Tingginya sama dengan saya, baju juga merah, ideologi juga sama, semangat juga sama. Pak John dan seluruh teman-teman pengurus partai yang sempat hadir, karena tadi diungkapkan oleh Ketua PA, para alumni dan juga anggota GMNI yang saya cintai dan saya banggakan, insan pers, singkatnya sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan tak seorang pun yang OTG COVID-19, tidak juga mantan stunting, tapi punya atensi yang hebat untuk kita atasi masalah itu, dan semua itu adalah berkat dari Tuhan. Oleh sekalian, selamat sebagian saya memberi apresiasi kepada Persatuan GMNI, Persatuan Alumni GMNI. Kenapa? Organisasi-organisasi lain nggak ada Persatuan Alumni, tapi ini ada.
Itu berarti bahwa dalam proses organisasi awal di tingkat mahasiswa atau GMD masih ada sisa pekerjaan yang terus kita perjuangkan. Dan sisa pekerjaan itu betul-betul itulah tandanya bahwa kita berpihak kepada marxisme. Dan saya katakan pelaku-pelaku untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ajakan kepada kita semua, khususnya di Sumber Daya, kita membangun daerah ini harus bersama-sama. Pak Ketua tadi bisik saya, bangun tidak hanya membangun kerja, tapi kita butuh kritikan, masukan. Kritik dan masukan itu kasar dan tidak kasar harus boleh, sebanyak-banyaknya, tetapi intinya mari kita satu langkah untuk mengatasi permasalahan itu. Itulah yang kita harapkan. Dan ya, daerah ini baru umur sekian tahun, jelas ke depan kita butuh pemimpin, jelas. Saya tadi lihat temanya bagus ini, sehingga tahun 2024 saya tidak perlu ragu lagi, pasti ada calon pemimpin dari GMD ini. Mudah-mudahan. Ya, kalau itu kan tinggal lamaran saja. Saya kan kebetulan ketua DPC PDIP. Jadi silakan lamar untuk kita berproses. Tapi tidak hanya sekedar itu. Ya, bangun daerah ini kita butuh semangat yang bukan main. Begitu diganggu oleh seseorang, jangan kita kurangi semangat. Teruslah melangkah ke depan. Dan saya senang Ketua PA GMD Sumber Daya ini dalam ungkapan dan saya juga mohon maaf dulu sebetulnya. Mesti kalau ikut teman-teman mereka kita adakan di waktu saya tidak perlu keringat tadi. Ya. Tapi karena itu makanya saya mohon maaf dulu. Kenapa? Karena belum saatnya GMI dan alumni berpoya-poya. Setuju dong? Nah, mari kita lanjut ke lapangan. Kenapa sekarang ada hama belalang? Kenapa sekarang ada masalah kesehatan? Kenapa masih banyak lagi masalah-masalah sosial lain yang kadang-kala kita kabur melihatnya? Oleh karena itu saya mohon supaya GMI dan peserta alumni, mari kita melihat masalah-masalah sosial lain yang mungkin orang lain kabur melihatnya dan mungkin pemerintah kabur melihatnya, tapi Anda bisa melihatnya dan mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk kita bergegas melawan kejahatan-kejahatan yang ada. Perselisihan sebagai, jadi saya senang. Kenapa? Karena GMI dan PA-nya support terus yang 7 jembatan emas. Semangat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. 7 jembatan emas itu semangat untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan cahaya, kebutuhan akan air, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk hidup tenteram, kebutuhan untuk kecerdasan, kebutuhan untuk hidup sehat dan bahagia. Itulah. Dan apalagi negara kita menganut negara hukum. Kalau ada perbedaan kita selesaikan secara hukum. Tidak dengan cara-cara yang menentang, bahkan meninggalkan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya tahu bahwa nanti akan pemilihan ketua PA. Saya juga tidak berani melamar Bapak. Ya. Mudah-mudahan kita temukan lagi pengurus hebat untuk kita bersama-sama melangkah ke depan untuk membangun sumber daya bertiba di London Ringi pada melalui kita dambakan.
belalang sungguh. Jadi oleh karena itu saya ajak betul banyak. Ya memang kita masih ya, tidak cerdas pada seluruh komponen masyarakat. Tidak hanya masyarakat. Ceritanya begini. Ini ada belalang. Kita minta alat semprot saja untuk kita semprot ini belalang. Tidak ada bapak. Yang ada milik desa. Bodoh, kan? Terus ada lagi di tingkat eksekutif. Kok nggak ada panitia? Ngapain panitia? Ayo, ini masalah sosial. Mari kita bergerak. Nah, inilah belalang sebetulnya bisa kita selesaikan. Tapi saya senang kemarin malam, bukan malam ini. Malam ini di Konsultiar lagi belalang. Saya tidak tahu kenapa hilang seketika. Mungkin karena saya kena gigit kalajengking. Jam 12:03 saya digigit kalajengking malam. Pagi 03 menit. Tapi hebatnya apa? Ribuan orang kudi pungut belalang hidup-hidup itu. Nah kalau semua bergerak, selesai belalang. Hitungan saya yang dipungut masyarakat itu bisa jutaan ekor. Tinggal kami selesaikan dengan cara semprot yang lain yang ada di atas pohon-pohon. Tetapi tidak berarti bahwa sudah selesai masalah. Belalang masih ada karena rombongan kedua datang dari bagian timur lagi. Ini bukan 3 raja Majus dari timur. Ya. Jadi teman-teman PH dari Sumatera Timur juga maafkan kalimat ini karena kami katakan belalang datang dari Sumatera Timur. Ya, saya tidak tahu benar tidak begitu. Benar tidak benar. Kalau benar, ya mari kita ambil langkah bersama. Ya, pasti kalau belalang ada di Sumatera Daya dengan semangat dukungan KMNI dan PA dan seluruh masyarakat Sumatera Daya, kami akan bunuh belalang dewasa itu, dan kalau mereka bertelur dan netas kami akan bunuh anak-anak. Kenapa? Karena itu mengancam kehidupan masyarakat, khususnya petani. Dan kalau kita biarkan, maka petani kemiskinan akan meningkat, dan kemiskinan tidak hanya tinggal dalam kemiskinan, tapi akan menimbulkan penyakit sosial lainnya yang berdampak untuk pembangunan daerah ini. Dan terima kasih. Nanti ini kan tidak usah lama-lama tuh pilih ketua, ya, supaya ini kan mau juga jadi ketua gitu. Ya, tinggal suka saja tuh. Ya. Tapi tidak sama dengan pilih kepala desa toh. Kepala desa begitu pilih kepala desa, mau angkat aparat desa lagi, ada lagi yang sampai demo. Tapi bagus juga supaya kita clear aturan, clear aplikasi. Jadi Bapak Desa itu angkat aparat desa sekarang saya dukung. Karena mereka sudah lewati tahapan-tahapan. Jadi terima kasih Pak Ketua DPR juga pernah terima masyarakat yang mengadu. Kenapa kami serta-merta diberhentikan dari aparat desa? Saya jelaskan begini, aparat desa ada SK-nya yang diangkat, yang dibuat oleh kepala desa. Masa berlaku saya tidak tahu, ya, tapi pasti ada masa berlakunya dan seterusnya. Tapi calon kepala desa itu jelas mekanisme demokrasi kan. Jadi kalau lewat pemerintah, kalau kena kepala desa diperiksa, dan kalau tidak layak jadi calon kepala desa tidak dikasih rekomendasi. Itu artinya kalau calon kepala desa dari mantan kepala desa tidak dikasih rekomendasi, berarti aparatnya di bawah itu sudah salah.
Nggak mungkin dosa dipikul saja kepala desa. Berarti kalau kepala desa sudah ada yang menang, tidak calon tadi kepala desa yang dulu aku tidak calon, berarti kan dengan sendirinya sudah terevaluasi. Kenapa? Calon kepala desa ada di dalam desa itu sendiri. Tapi kita minta kepada teman-teman kepala desa 1 bulan lah, 2 bulan lah, 3 bulan penuhi syarat-syarat administrasi. Begitu. Kalau calon kepala desa itu, kepala desa aktif lolos calon kepala desa dan kalah, pasti waktu dia berjuang akan disupport oleh aparat desa yang ada aktif, pasti. Dan kalau kalah, ya pastilah dengan sendirinya otomatis terevaluasi, tereliminasi di situ. Terus kawan-kawan ini ada tentu yang support pikir petuan, memang benar, silakan sudah kita arahkan. Nanti kalau petuan, putusan petuan seperti apa, kalah itu kepala desa, ya aturan kan tidak harus di kemana Pak Jo, kan? Tidak ada sifat paksaan untuk kita. Tidak lanjut. Kenapa yang tidak lanjut? Kata kepala desa aktif. Kalau dia tidak bikin SK kan tetap. Jadi saya sampaikan ya kepada kita semua supaya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Dan aparatur desa tidak satu-satunya untuk membangun desa. Dan saya betul-betul minta support GMI dan semua supaya desa harus aman tentram. Kemudian kepala desa sudah selesai, penetapan aparatur desa sudah selesai, mari kita jaga supaya jangan ada iklim lain di situ. Ini yang sekarang saya sengaja sampaikan karena apa? Karena GMI ada di tengah masyarakat, PA-nya ada di tengah masyarakat, berikanlah pencerahan. Ya, saya ini juga sudah pernah merasakan hukum 2013 dan saya akan maju terus enggak putus ikan itu apa? Bahwa benar ya sudah, benar sudah. Tapi juga saya minta kepada semua, riwayat masa lalu, masa kini, masa akan datang harus kita ambil kesimpulan untuk menentukan pemimpin masa akan datang. Ini saja dan Pak Martin ya. Pak Martin ya. Terima kasih karena bila kalau ketemu saya itu saya sekarang lama. Jadi mudah-mudahan pengurusan PA GMI Sumberjaya di masa akan datang makin mantap dan selamat melaksanakan kompercap untuk seluruh anggota Persatuan Alumni GMI di Sumberjaya, pemerintah dan DPRD pasti kita sama-sama. Dan ya tadi Pak Budi bisa saya, ya betul bukan partai GMI, tapi kan sudah jelas ditegaskan lagi, ya, wajib kita sama, ideologi kita sama. Oleh karena itu ada Pak Alen Guru juga, tapi kan mereka ada kesempatan lain, toh. Begitu. Jadi mari kita ramu daerah ini makin mantap, makin bagus, dan kita berjuang terus supaya kemiskinan, ketidakcerdasan hilang dari kehidupan kita bersama dan kemakmuran, kebahagiaan itu menjadi milik kita bersama. Umur kita menjadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Saya pikir proklamator kita tidak akan marah kalau kita umur panjang-panjang begitu. Asalkan kita hilangkan kesengsaraan. Dan dengan tuntunan Tuhan dan wakil kita sekalian, maka saya nyatakan kompercap ke-1 Persatuan Alumni GMI Sumberjaya saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih.